Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Shalom adik-adik. Kurang semangat shalom adik-adik. Oke, siapa yang udah siap buat memuji Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke, yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa sama-sama dulu ya semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau berikan roh yang taat, dengar-dengaran pada setiap kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita mau baca doa Bapa kami. Kita sama-sama baca ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Berikan sikap yang terbaik. Jangan ada yang lari-lari lagi ya. Kita mau menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang
datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sama-sama dari awal kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, Kaulah kami yang Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima
kita sama-sama membaca Mazmur 91. Kita baca bersama-sama ya. Yuk, kita baca bersama. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Arahin tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah perkenananmu turun untuk bangsa kami Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya bencana Tuhan. Kau juga berkati para presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dan para wakilnya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Kau dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Sekali lagi shalom adik-adik. Yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri, yuk kita memuji Tuhan Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri, yuk kita mau angkat pujian KASIH. Ya semuanya bergerak ya. Ya berdiri, berdiri. Berdiri ya Yopi ya. Ya KASIH. Aju. Ya kita angkat pujian KASIH. KASIH, 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 kasih. Ayo dari awal KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Ayo. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo ulang dari awal. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu apa?
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo lebih semangat. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Ayo, kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih apa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Masih Kak. Masih. Kita mau nyanyi lagi ya. Yuk, ku masuki gerbangnya. Yuk, sambil tepuk tangan kita memuji Tuhan Yesus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo dari awal ya, aku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo dari awal, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia ya sambil tepuk tangan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk. Terima kasih. Yuk, semuanya boleh duduk. Ya adik-adik, kita mau duduk, kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita mulai persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul kembali di gereja ini untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini adik-adik ingin memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, semuanya sudah memberi? Sudah ya? Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan sekali lagi ya. Yuk semuanya berikan sikap yang terbaik. Timi duduk ya. Yuk, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama nyanyikan dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah.
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Papi, mami, sahabat-sahabatku, adik-adik, kita berdoa yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak akan menyerah karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau. Tahun ini kami mau bangkit dan menjadi pemenang Tuhan, karena kami percaya dengan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Engkau sendiri akan menginjak-injak para lawan kami Tuhan. Setiap roh keputusasaan, kekecewaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan Tuhan sukacita, kekuatan baru, hikmat, pengurapan Tuhan turun atas kami. Mari Roh Kudus, kami mohon Kau mengambil alih ibadah hari ini. Kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami juga minta pengurapan-Mu, kami minta kasih-Mu, kami minta hikmat-Mu. Kami mohon Tuhan pengurapan Tuhan turun atas kami. Berbicara kepada setiap kami Roh Kudus, pribadi lepas pribadi di tempat ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang melihat secara online. Tidak ada satupun yang tidak dilawat sama Tuhan. Papi, mami, Mbak Suster yang membantu anak sahabat-sahabat kami Tuhan, yang menemani, yang mendampingi, juga sahabat-sahabat kami, adik-adik kami di tempat ini maupun yang melihat secara online, semua dilawat sama Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga minta pasukan malaikat perang Tuhan untuk membantu kami melayani setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bawa juga mohon perlindungan-Mu buat setiap kami, roh, jiwa dan tubuh kami, harta benda yang Tuhan titipkan pada kami, orang-orang yang kami kasihi, yang punya hubungan darah dengan kami, kakak-kakak pembina kami di tempat ini Tuhan, pemimpin kami, gembala kami yang kami kasihi, mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, shalom papi mami.
Shalom sahabat-sahabatku. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita mau belajar nyambung sama firman Tuhan yang minggu lalu. Hari ini kita mau sama-sama mengingat. Wah, coba kalau mengingat gimana sih? Coba pegang kepalanya. Mengingat. Ya, kita hari ini mau mengingat akan istri Lot, akan keluarganya Lot. Kenapa ya kok harus diingat, Kak? Karena supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Coba Kak, next Kak. Nah, satu hari Abraham bilang begini sama keponakannya Lot. Lot, sini deh, Om mau ngomong sama kamu. Daripada kita berantem terus nih, karyawan kamu sama karyawan saya gara-gara ngerebutin air, yuk kita pisah aja yuk, kata Abraham sama ponakannya Lot. Kita pisah aja, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Biar kita gak berantem, karena kita saudara, kan saudara gak boleh berantem, betul ya? Siapa yang bilang, boleh berantem Kak? Angkat tangannya. Gak boleh berantem. Yang bilang gak boleh berantem, angkat tangannya. Nah, iya gak boleh berantem. Nah, lalu Abraham bilang begini, Lot, kamu pilih deh, kamu yang pilih duluan. Lalu Lot melihat, wow, dia mulai melihat, wow, di situ katanya di lembah Sungai Yordan ada tanah yang subur karena dekat air. Aku langsung pilih aja. Waktu Lot memilih ini, kakak langsung bingung, langsung berpikir gini, coba Kak next Kak. Kakak mulai berpikir gini, harusnya kan Lot bilang begini ya sama omnya, om, paman Abraham, paman silakan pilih dulu. Paman milih dulu karena paman usianya lebih tua dari saya, paman milih dulu, baru setelah itu saya. Tapi ini enggak, Lot bilang gini, dia enggak ada tata krama. Apa itu tata krama ya? Dia enggak punya sopan santun. Dia bilang begini, saya mau pilih yang terbaik. Wah, karena dia serakah. Dia bilang gini, itu tanah buat saya. Abraham bilang gini, oke, silakan ambil, silakan. Next Kak. Tuhan tahu loh apa yang dilakukan oleh Lot kepada omnya. Tuhan bilang gini sama Abraham, kamu lihat dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, kamu lihat. Ya. Semua yang kamu lihat aku berikan padamu. Wow. Ketidakserakahan menyebabkan berkat Tuhan turun. Jadi waktu kita serakah, kita rakus, gak ada berkat Tuhan loh ternyata. Next Kak. Lot. Kita balik lagi ke Lot ya, cerita Lot ya. Lot awal-awalnya dia berkemah di dekat kota Sodom. Jadi dia gak masuk ke kota itu berkemah. Di depannya, di dekatnya kota Sodom. Lalu dia mulai menyadari bahwa orang-orang Sodom itu sangat jahat. Tapi anehnya ya, si Lot ini ya, walaupun dia tahu orang-orang Sodom sangat jahat, pada akhirnya di ayat berikut, dari di luar kota Sodom, akhirnya malah dia masuk tinggal di dalam kota Sodom. Padahal dia tahu loh, orang-orang itu sangat jahat. Lalu next Kak, selama kurang lebih kalau dihitung dari Abraham keluar dari Ur Kasdim umur 75 tahun dan Sodom dan Gomora dimusnahkan pada Abraham umur 99 tahun, kurang lebih Lot sudah hidup di dalam kota Sodom selama 20-an tahun, kurang lebih. Selama 20-an tahun Lot punya istri, punya anak-anak, lalu mau punya mantu. Tetapi gaya hidupnya Lot tanpa dia sadari, dia mulai memaklumi dosa. Dia mulai terbiasa melihat dosa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Dia mulai
Dia mulai memaklumilah, kata bahasa Indonesianya. Waktu mereka sedang berbicara, jadi begini. Tuhan melihat kejahatan kota Sodom dan Gomora, dan Tuhan bilang gini sama Abraham, Abraham, kamu kan sahabatku, aku akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Lalu Abraham bilang ini, Tuhan belas kasihanmu. Ditawar dari 50 orang, akhirannya jadi 10 orang. Tuhan mohon kemurahanmu, kalau ada 10 orang please jangan dimusnahin kota itu, karena ada 10 orang benar di situ. Lalu Tuhan bilang ini, oke, kalau kutemukan 10 orang di kota itu yang tidak berbuat dosa, aku tidak jadi memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan ngirim 2 malaikat datang ke rumahnya Lot. Dikasih tahu, Lot, Tuhan akan memusnahkan kota ini. Cepat kasih tahu istrimu, anak-anakmu, calon mantumu, cepat kasih tahu keluar dari kota ini. Waktu mereka lagi ngomong, lihat nih adik-adik, lihat gambarnya deh. Tiba-tiba mereka dikepung oleh orang-orang, dikepung, wah teriak-teriak. Lalu Lot bilang ini, sabar, 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 keluarin tamu kamu, kata orang itu. Orang-orang itu, keluarin tamu kamu, kami mau jahatin mereka. Lalu Lot bilang ini, jangan, jangan, dia tamu saya. Ini aja anak-anak saya. Dari situ saya berpikir lagi, wow, seorang ayah, seorang bapak, kok bisa tega-teganya mau jahatin anaknya sendiri. Next. 2 malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Ayo cepet Lot, keluar. Kota ini mau dimusnahin, cepet. Lot ajak mantunya gak mau, calon mantunya. Enggak, bapak mau bohong, tukang bercanda. Pokoknya diolok-olok, gak mau ikut. Karena nih Lot istrinya sama 2 anaknya. Ayo cepet keluar, kata malaikat. Mereka berlambat-lambat, jalannya begini. Memberesin barang pelan-pelan, jalan juga pelan-pelan, kayak gak niat gitu loh. Kayak aduh gue terpaksa nih, aduh. Lalu malaikat memegang ke tangan Lot, memegang tangan istrinya, memegang tangan kedua anak perempuannya, dibawa keluar. Lari cepetan, jangan berlambat-lambat, kota ini akan dimusnahin sama Tuhan. Lalu dibilang begini, malaikat bilang gini, Tuhan bilang melalui malaikat, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Waktu mereka ditarik keluar sama malaikat, tiba-tiba next kak, mereka mendengar bunyi begini, duar. Kota itu dihujani oleh api belerang sama Tuhan, hukuman Tuhan turun. Wah itu deg-degan, mereka sambil lari deg-degan. Sambil lari istri Lot bilang begini, harta gua, harta gua, harta gua. Dia nengok ke belakang, set. Waktu dia nengok ke belakang, berubah menjadi tiang garam, mati, meninggal. Nah hari ini kita belajar teman-teman. Yang pertama, Lot hartanya lenyap dalam sekejap. Kedua, istrinya meninggal jadi tiang garam. Setelah itu yang ketiga belum selesai, lihat. Aduh parah banget, tragis banget kehidupan Lot dan keluarga. Terjadi hubungan incest antara Lot dengan kedua anaknya, melahirkan keturunan namanya Moab dan Amon. Hari ini teman-teman, next kak, ada pelajaran penting buat papi mami, buat sahabat-sahabatku, buat adik-adikku, ada pelajaran penting termasuk buat Kalisa. Yang pertama, pelajaran hari ini tentang cerita tentang ingatlah akan istri Lot. Yang pertama, jauhilah perilaku merusak. Sadari bahwa ada bahayanya, ada konsekuensinya. Jangan memaklumi dosa. Mungkin kita berpikir begini, kan saya yang melakukannya. Waktu Lot tidak tahu tata krama, waktu Lot serakah, dia berpikir begini, enggak apa-apa, nanti istri saya, anak saya kebal sama dosa, saya juga akan kebal sama dosa. Mereka tinggal di kota Sodom, tapi ternyata istrinya enggak kebal sama dosa.
dianya juga gak kebal sama dosa. Anak-anaknya juga gak kebal sama dosa. Tidak ada seorang pun yang kebal sama dosa. Karena itu makanya Tuhan bilang lari, jangan diikutin, jangan dilakukan perilaku merusak itu. Ingat, kita ini, baik kamu yang tinggal dengan keluargamu, baik kamu yang belum, atau engkau tinggal dengan keluarga yang lain yang berbeda. Dengar teman-teman, sahabat-sahabatku, papi mami, keluarga adalah unit dasar masyarakat yang di atasnya seluruh kegiatan manusia berdiri. Jadi sadari begini, apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada keluarga kita. Lot tidak tahu tata krama, anaknya akhirnya tidak tahu tata krama juga. Dia tidur, mereka tidur dengan papanya sendiri. Lot serakah menyebabkan istrinya juga menjadi wanita yang serakah akan harta. Jadi sadari, jauhi perilaku merusak. Jangan melakukan perilaku merusak, ada bahayanya. Dan ngerinya itu bukan hanya terjadi untuk diri kamu sendiri bahayanya, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu kasihi. Misalnya sudah berumah tangga papi mami, papi melakukan dosa, istrinya nanti kena, anak-anaknya kena. Kita nih yang belum berumah tangga, misalnya kalian, sahabat-sahabatku, nanti kalian menikah, kalian belum menikah, kalian melakukan perilaku merusak. Nanti kalau sudah menikah, istri kalian akan melakukan yang sama, anak-anak akan melakukan hal yang sama. Jadi hari ini yang pertama, jauhi perilaku merusak, sadarilah bahayanya. Janganlah memaklumi dosa. Coba Kak, ayatnya munculin Kak, next. Baca yuk sama-sama Kak Lisa. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan dilakukan. Next, coba ya. Nih kakak kemarin ngobrol sama 2 teman kalian, ternyata ada yang jago bahasa Inggris. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Kita baca Alkitab dalam bahasa Inggris. Setuju? Setuju. Jangan takut, itu ada artinya yang kuning. Kakak udah translate bahasa Indonesianya. Ayo sama-sama belajar pelan-pelan bahasa Inggris ya. Yang udah bisa kencengan, yang baru mau belajar juga kencengan. Oke? 1, 2, 3. If you want to grow in wisdom, spend time with the wise. You eventually walk with the wicked, and you eventually become just like them. Artinya begini teman-teman, jika Anda ingin tumbuh dalam kebijaksanaan, habiskanlah waktumu dengan orang bijak. Kalau kamu ingin jadi orang pintar, bergaulah dengan orang-orang yang rajin belajar. Sebab begini, kalau kita berjalan dengan orang jahat, dan pada akhirnya Anda akan menjadi seperti mereka. Lot berpikir dia kebal dosa, gak apa-apalah tinggal di kota Sodom. Tapi tanpa dia sadari, dia akhirnya melakukan hal yang sama. Dia kasih anaknya untuk dikorbankan untuk orang-orang yang lagi marah itu. Wow, ngeri ya. Jadi jangan menjadi terbiasa dengan perilaku merusak. Sadari bahayanya, jangan memaklumi dosa. Yang berikut, pelajaran yang kedua. Next Kak. Pelajaran kedua hari ini tentang ingatlah kan istri Lot. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, sehingga kamu tahu mana yang baik dan yang buruk. Kalau nggak pernah baca Alkitab, mana tahu, benar nggak? Nah setelah tahu, taati firman Tuhan yang didengar, lakukan. Jadi bukan hanya dengar, tapi taati. Jadi kalau teman kamu mau ngajak kamu mau melakukan hal-hal yang buruk, perilaku merusak, kamu langsung tahu, oh ini nggak benar, ini nggak boleh. Kok tahu? Ya karena saya baca Alkitab. Nah, jadi kalau saya, coba ayatnya Kak munculin dulu sebelum kita rangkum seluruh pelajaran ini. Yuk baca sama-sama Kalisa ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan firman Tuhan. Jadi hari ini teman-teman,
Papi Mami, sahabat-sahabatku, adik-adik, yuk mari mulai belajar baca Alkitab lagi. Setuju? Di tempat kita ini ada gerakan baca Alkitab. Tahu ya? Tahu ya teman-teman? Ayo mulai belajar baca Alkitab lagi supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang enggak benar. Supaya kita tidak terbiasa melakukan dosa, kita tidak melakukan perilaku merusak yang ada bahayanya loh teman-teman. Ingat ya, setiap perilaku merusak itu ada bahayanya. Contoh, kalian ngerokok nih, misal contoh ngerokok. Itu ada bahayanya loh. Bahayanya apa? Kena kanker paru-paru. Benar nggak? Benar ya? Omnya kakak meninggal karena kanker paru-paru, karena ngerokoknya kuat. Jadi setiap bahaya yang dilakukan, setiap perilaku merusak yang dilakukan itu ada bahayanya. Jauhi, jangan dilakukan. Terakhir, rangkuman dari seluruh pelajaran tentang ingatlah akan istri Lot. Kalau saya boleh tambahin sedikit, rangkuman pelajaran tentang kehidupan keluarganya Lot. Yang pertama, jauhi perilaku merusak. Sadari setiap perilaku merusak pasti ada bahayanya. Janganlah kompromi, jangan ngikutin apa yang dilakukan oleh dosa itu, jangan dimaklumin, jauhi. Yang kedua, isi hidupmu dengan firman Tuhan supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Setelah tahu, taati. Amin. Nah, coba teman-teman yuk, kita udah selesai. Kakak mau ajak kalian doa begini. Coba bangkit berdiri teman-teman. Yuk, minta pemain musik boleh kembali ke tempat. Hari ini teman-teman, kita semua termasuk Kalisa, hari ini kita sama-sama belajar supaya hidup kita benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami bahaya. Dan kita mau hari ini belajar mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dan kita mau lakukan supaya apa? Supaya hidup kita berubah. Siapa yang mau hidupnya berubah ke arah yang lebih baik? Saya juga mau. Yang mau yuk angkat tangannya. Yang mau angkat tangannya. Bisa lagu ini gak teman-teman? Ku mau cinta Yesus selamanya. Yang ketinggian ya Kak, suara pagi. Bisa lagu ini? Kak boleh ada slide-nya Kak, boleh minta tolong. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu teman-teman, sahabat-sahabatku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sambil musik dimainkan dengan baik-baik. Mari janji yuk mulai hari ini. Tuhan, apapun yang sedang aku alami hari ini, papi mami, sahabat-sahabatku, adik-adikku, yuk sama-sama kita janji di hadapan Tuhan, aku mau mengasihi Engkau seumur hidupku. Apapun yang terjadi hari-hari ini, gak enak maupun enak, aku mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang mau janji sama Tuhan, yuk kakak undang kalian bangkit berdiri, maju ke depan. Saya mengundang kalian, ada Kak Bersih. Tadi aku ngeliat Kak Jul, ada Kak Jul. Oh kalian aja ya, oke kalian, Cipau, Cilusi.
kita akan mendoakan sahabat-sahabat kita. Yuk mari kita naikkan lagu ini. Ku mau cinta Yesus. Silakan kakak-kakak mulai mendoakan adik-adiknya. Ada yang mendoakan teman-teman yang duduk di belakang. Ada juga teman-teman minta kakak-kakak mendoakan yang di depan. Selamanya, meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti firman yang sudah dibagikan dan juga bisa tertanam di dalam setiap hati kami Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu bisa menjaga sikap kami Bapa, mentaati perintah-Mu Tuhan, mentaati firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, Kau berkati Tuhan anak-anak kami di tempat ini Tuhan. Kau yang selalu sertai, Kau yang jaga mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati para pengasuh mereka Tuhan, kedua orang tuanya Tuhan. Kau yang berikan kekuatan kesabaran yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini, kami bisa melalui ibadah kami Tuhan, adik-adik kami bisa merasakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita mau deklarasikan doa Yabes, angkat tangannya ya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menyertai setiap kita Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan yang selalu melindungi setiap kami. Menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Roh Kudus. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas ibadah-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dan kami akan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, demikian juga adik-adik kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan Engkau yang mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Kami hendak menerima berkat yang terindah yang daripada-Mu. Mari adik-adik dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pasukan-pasukan Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Pulanglah, terimalah berkat yang terindah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita, dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali di on permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.